kalian semua bawa bangkai ini. Dan gak lama setelah si Putri ngomong itu terjadi lagi tragedi, Wak. Tragedi aku akan kembali menceritakan sebuah kisah horor-horor. Kisah horor dari Wawa. Dan malam ini aku akan menceritakan satu lagi kisah horor tentang Wawa aku yang lagi liburan di sebuah villa di Bogor. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya Oji. Halo Oji. Jadi kisah yang diceritain Oji ini terjadi pada tahun 2020 lalu. Saat itu Oji dan 9 orang sahabatnya berencana untuk menghabiskan waktu liburan mereka di daerah Puncak Bogor. Nah, 9 orang dari sahabatnya si Oji ini namanya Imam, Bintang, Her, Putri, Febri, Azman, Cahyo, Galih, dan Fai. Nah, Galih sama Fai ini adalah pasangan suami istri, sedangkan Putri sedang mengandung. Nah, dari 9 ini ada di antara mereka yang bukan nama sebenarnya, Wak, ya, ada yang disamarkan juga. Dan 2 dari temannya Oji, yaitu Febri dan Imam, itu adalah orang asli sana, yang memang sudah lama merantau. Jadilah mereka ini minta bantuan si Febri untuk mencarikan villa untuk mereka. Pas pula waktu itu dapat villa dengan harga yang sangat bagus, Wak. Mereka dapat satu rumah villa hanya 300.000 untuk 3 hari 2 malam. Dan FYI juga, Wak, si Oji sama Imam ini bisa melihat yang tak kasat mata, agak indie home. Oke, Oji sama Imam ya. Nah, pas hari H berangkatlah Wak mereka naik motor. Mulai jalan jam 10 malam setelah semuanya selesai pulang kerja. Di perjalanan menuju ke villa, mereka ini harus melewati jalanan menanjak curam, Wak, dengan kondisi jalanan yang juga nggak terlalu bagus. Dan entah kenapa di tengah perjalanan Oji ini sebenarnya udah ngerasa ada perasaan yang nggak enak gitu, kayak ada yang menjanggal lah gitu di hatinya. Tapi memang nggak dihiraukan kali sama dia pertama-tamanya. Dan pas lagi ngerasain sesuatu yang mengganjal ini, tiba-tiba Oji dan beberapa teman-temannya melihat ada sosok pria lagi jalan kaki di sebelah motor mereka kan. Tengok sama mereka, nampak lawak kalau ternyata wajah pria itu hancur sebelah. Semua refleks pada langsung istighfar semua. Astagfirullahaladzim. Sambil tetap ngegas itu, Wak. Aku tengok aku. Udah jangan kasih tahu yang nggak tengok, udah diam aja, nanti pada ketakutan pula di jalan itu. Dan kehororan pertama itu berlanjut lagi, nanti aku ceritain. Nah, singkat cerita akhirnya mereka sampailah di wilayah sekitar villa yang mau mereka sewa. Pas itu mereka lihat akses jalanan menuju ke villa itu ditutup sama portal. Bingung lah mereka, kayak mana mau masuk ke villa kalau di portal kayak gini. Dan pas mau jalan ke arah portal itu pun tiba-tiba motor si Oji mati. Nggak bisa di starter lagi tuh loh, Wak. Kurasa ini pula kenapa perasaan si Oji tadi nggak enak ya. Kayak ada aja gitu halangan mereka nyampe di villa ini ya kan. Tapi namanya mereka udah jauh jalannya kan, niat mau liburan juga, villa udah terbayar. Akhirnya mereka nelpon lah ownernya si villa itu untuk menanyakan, "Pak, nih gimana cara kami bisa masuk ke villa kalau di portal kayak ini?" Waktu itu si owner pun bilang, "Oh ya udah bentar ya Mas, saya akan pergi ke sana." Akhirnya mereka nunggu lah sembari masih berusaha untuk menyalakan kembali motornya si Oji yang mati tadi itu. Dan alhamdulillahnya nggak lama setelah itu motornya si Oji bisa nyala lagi, dan nggak lama kemudian si owner villa ini pun udah datang untuk